Bagi kami sendiri Pak dari Jumat Riyadi sangat merasa tertolong sekali Pak, karena sampah kami begitu banyak, pembuangannya tidak ada. Dengan kita bertemu dengan Bapak, kami merasa tertolong juga. Semoga berkepanjangan Pak dan mendapat berkah di bulan saksi sama-sama diberi kesehatan. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bah KZ hari ini berkunjung ke rumah Bapak Sugimin, penyandang disabilitas yang kami lihat sangat gigih memperjuangkan hidup beliau. Tujuan kami datang ke kediaman beliau adalah untuk mewawancarai bagaimana perjuangan beliau dalam memperjuangkan hak hidup bagi keluarga beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa KZ Deli, saya sudah berhadapan dengan Bapak Sugimin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hari ini Pak, kami ingin diskusi, bincang-bincang sama Bapak terkait masalah perjuangan hidup Bapak selaku penyandang disabilitas. Kami ingin tahu Pak, kira-kira awal, kan Bapak tidak dari lahir langsung disabilitas. Kira-kira Pak, kapan kejadian itu Pak? Dan apa yang Bapak rasakan pada saat itu ketika kejadian musibah menimpa diri Bapak? Baik, terima kasih saya ucapkan sama Pak KZ
Sebelumnya saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sogimin, tempat tinggal saya di Desa Cinta Rakyat, Dusun 9, Jalan Citra Indah, Kecamatan Percut Kabupaten Deli Serdang. Nah, sebenarnya ini kecelakaan waktu saya kerja, yaitu di tanggal 4 bulan 4 tahun 96, tepatnya hari Kamis, di salah satu bangunan, Pak, yaitu naikkan besi menguat lantai ke lantai 2, besinya lentur ngena TM kabel yang tinggi sendiri itu. Habis itu saya tidak sadar diri sehingga dibawa ke rumah sakit dari pukul 3 kurang lebih pukul 3 sore. Sadar saya pukul 9. Ketika sadar apa yang terjadi, Pak? Ketika saya sadar waktu itu saya menangis nengok anak, istri kok di samping semua, dan saya pun habis itu koma lagi, tidur kan gitu. Jadi selama kurang lebih 1 bulan di rumah sakit karena sel tendon ini kan busuk semua. Jadi harus diamputasi. Diamputasi ya? Diamputasi, ya itu. Setelah itu saya trauma lagi, bawa pulang pun udah mau keluar aja jumpai kawan-kawan gitu udah malu gitu. Jadi udah putus pada saat itu, Pak? Udah dioperasi? Nah, jadi bawa pulang ke rumah kan gitu. Jadi kan begini, Pak, pada saat itu Bapak kan lagi kerja bangunan. Iya. Ya, intinya kan Bapak tulang punggung daripada keluarga. Iya. Ya, ketika Bapak terjadi cacat lah, mau maaf ya, cacat seperti ini, bagaimana Bapak menghadapi terutama masalah hidup Bapak lah, ya kan? Pastilah ini tekanan, rasa yang begitu sangat menyedihkan itu, Pak. Ya, itu terus terang sangat menyedihkan bagi saya waktu itu. Namun alhamdulillah istri dan anak-anak saya memberi semangat, motivasi. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil, yang pertama baru SMP kelas 1, yang kedua SD, dan yang satu lagi masih TK. Waduh. Nah, jadi di situ terus saya bangkit. Istri kan jadi bibit bantu samping-samping rumah lah kerja dia. Nanti kalau sore jualan sayur masak. Jadi di situ saya bangkit untuk minta dibikinkan becak dayung. Jadi perjalanan saya bawa becak dayung itu sekitar 5 tahun. Di samping pengulung juga saya membeli barang-barang bekas yang bisa saya jual lagi dengan modal 200.000. Bawa timbangan, itulah yang saya jalani selama 5 tahun. Dan kemudian saya berfinansi lagi untuk bisa buat becak kan gitu. Berapa lama Bapak move on? Move on maksudnya begini, biasanya kalau orang kena kena musibah yang begitu pahit, ya, ini kan sering murung, justru frustasi. Ya. Kan ada jeda itu, Pak. Berapa lama Bapak sampai bisa bangkit, bisa bawa becak sampai saat sekarang ini? Berapa lama? Itu kurang lebih 6 bulan lebih, Pak, hampir 1 tahun kan itu. Jadi Pak, saya pelajari setiap hari malam minggu anak saya dapat upah, ngasih ibunya sedikit untuk buang jajan dia. Disitulah bangkitnya saya tadi. Gitu. Kok saya duduk-duduk saja, nggak kerja, betul, gitu Pak ya? Nggak kerja. Saya harus bangkit, gitu Pak ya. Jadi setelah saya bisa bawa PK mesin, tujuan pertama saya di toko material besi, Pak. Itu saya minta tolong sama kawan-kawan yang punya becak di situ supaya saya dikasih 1 trip lah untuk bawa besi-besi tadi. Alhamdulillah kawan pada dukung. Ya setiap harinya kadang 1 trip itu dikasih 40.000. Nah, pulang dari situ saya ngulung lagi. Gitu. Selama Bapak menjalani proses pekerjaan Bapak ini, saya lihat waktu semalam di TPA, ada juga rekan-rekan Bapak yang senasib, ya, disabilitas juga. Ya, kalau itu mah alhamdulillah, seiring itu juga kita masuk berteman
taman untuk kaum difabel, supaya membagikan teman-teman yang lainnya, supaya bisa bangkit. Karena maaf, mungkin kalau bapak atau kawan yang nyuruh kau gini, dia bisa bilang, ah orang tangan cukup, ya bisa aja nyuruh, kan gitu. Karena ya saya yang nyuruh dan saya menabrakkan, ya alhamdulillah beliau ngikut sampai sekarang, ya ada yang bisa jualan, ada yang bawa sampah juga, kan gitu. Pak, saya salut ini Pak sama Bapak. Amin. Karena kadang-kadang orang yang hari ini tidak cacat lengkap, toh kadang-kadang tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Ya. Bapak yang diberi Allah musibah begitu pahit, tapi Bapak bisa bangkit, dan alhamdulillah sekarang ini Bapak sudah bergerak di bidang lingkungan dalam hal sampah, ya, penanggulangan sampah di wilayah desa Cinta Rakyat, ya, desa Percut kan gitu. Ya. Kira-kira Pak, Ya. apa kendala daripada usaha ini Pak? Itu kendala waktu saya bawa pengulung sama jual-jual apa ini, kan saya berprinsip lagi. Saya ingin menciptakan lingkungan bersih hidup sehat. Jadi di tahun 2017 saya rintis balik untuk door to door sama ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang halamannya nggak ada. Jadi waktu itu ya memang sangat sulit, karena kalau di kampung ini kan ada lahan bisa dibakar sendiri atau dibuang. Namun saya tidak putus asa, seiring waktu sampai sekarang ini alhamdulillah sudah jadi banyak yang mengikuti program untuk buang-buang sampah. Jadi harapan saya di TPA itu kan belum terrealisasi yang betul lah gitu istilahnya, mungkin dari pemerintahan atau pemerintah. Mohonlah solusi dukungannya supaya wilayah tempat sampah itu disterilkan gitu. Sekarang udah berapa kepala keluarga yang membuang sampahnya melalui Bapak? Alhamdulillah sekarang untuk pekerja 35 kakak armada, yang pengulungnya ada 10. Jadi dulu hanya kami 4 orang itu tahun 2017. Sekarang wilayah Bandar Setia, Bandar Kelipah itu mengikuti, ada 10 desa yang mengikuti buang di satu titik Bandar Setia itu. Kendalanya di sana apa rupanya Pak? Kendalanya sekarang itu kan semakin tinggi, karena kan nggak bisa habis terbakar sampah tadinya TPA-nya. Jadi itu mau masuk pun kalau musim hujan agak sulit, becek kan itu. Itulah kendala kami sama kawan-kawan, nanti ya gotong royong sorong-sorongan baru bisa sampai kan itu. Gitu Pak ya. Iya. Jadi harapan kami Pak kepada Bapak, intinya ini kan juga menjadi kendala juga sampah ini. Ya, kami di video kami sebelumnya itu terkait bagaimana membuang sampah itu di sungai itu sangat meresahkan nelayan. Kenapa? Karena menjadi pendangkalan muara di sana. Ya, saya terkejut tiba-tiba lihat Bapak yang sekonsen ini terhadap lingkungan. Ya, kita berharaplah nanti kepada pemerintah agar TPA itu diberi izin, ya, sehingga masyarakat sudah enak buang sampah di sana gitu ya. Dan teman-teman Bapak itu ya kalau bisa yang difabel ya ini kan menciptakan lapangan pekerjaan juga Pak. Ya alhamdulillah Bapak sebagai apa namanya ya, lokomotif ya untuk gerakan sampah ini di usia Bapak yang sudah tidak muda lagi, ini Bapak akan telurkan lagi generasi-generasi kita, generasi muda terhadap peduli sampah. Harapan saya begitu Pak. Iya, alhamdulillah seperti anak saya laki-laki yang 2 pun sekarang udah ngikut terjun buang sampah kan gitu. Jadi bisalah untuk menghidupi istri sama anak-anaknya dengan penghasilan tadi. Ada berapa Pak sekecamatan yang buang sampah di TPA Bandar Setia itu Pak? Sekecamatan Percusentuan yang buang sampah sekitar 35. Jadi kalau satu armada itu dihitungkan 150 kakak, 35 armada udah berapa itu?
Waduh. Nah, 150 kakak kali 35 ya, Iya. hampir 4.500 kakak ya. minim 5.000-an 5.000 kakak yang kakak. setiap hari sampah itu dijemput buang ke TPA situ dengan masing-masing bidangnya lah. Si A bidang sana, si I sini kan gitu. Harapan Bapak terakhir Pak terhadap disabilitas. Harapan saya yang terakhir, kaum penyandang disabilitas ini yang sebagian penyandang apa ini kan mengikut buang sampah hanya 3 orang. Yang lainnya dia usaha jualan sayur, jualan tahu. Jadi sedikit demi sedikit ya semua tergerak mengikuti usaha dengan keahlian beliau. Karena saya itu tidak memakai program istilahnya gimana itu praktek dulu kita ini yuk buat ini biar kita jual, enggak gitu. Saya datangi, saya tengok oh ini kemana arahnya, oh ini mau gini, itu baru saya arahkan kan gitu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya kepada kami dan meluangkan waktunya untuk umat. Iya. Ya, Bapak selaku penyandang disabel bisa memberdayakan disabel-disabel yang lain ya. Iya Pak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak selaku tim KZ Daily ingin berbagi. Namun yang kami bagi ini tak seberapa Pak. Tapi paling tidak ini bisa membantu Bapak ya, sebagai mengurangi beban Bapak ya, ala kadarnya ya Pak ya. Amin, amin. Alhamdulillah ini saya terima Pak ya. Dengan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dimudahkan rezeki daripada ini semua. Amin ya rabbal alamin.